Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan peluang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera senantiasa kita limpahkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga dengan apa yang telah kita kerjakan daripada sunnahnya Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengerjakan segala sunnah-sunnah yang diperintahkannya, semoga Nabi Muhammad nanti di yaumil mahsyar memberikan syafaat kepada kita, yaitu kita umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Maka pada postingan kali ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan beribadah haji ataupun umrah. Dan saya doakan kepada pendengar semuanya diberikan rezeki yang berlimpah bagaikan air zam-zam yang tiada henti-hentinya. Semoga yang mendengarkan ini Allah mudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikut adalah 11 keutamaan ibadah haji, yang dimana diantaranya adalah ada doa yang mustajab dan ada ampunan dosa bagi orang-orang yang melakukan haji ataupun bagi orang-orang yang tidak melakukan haji. Dimana 11 keutamaan ini berkaitan dengan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simaklah baik-baik video ini, simaklah sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemahaman kita semua. Dan saya doakan kepada semuanya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita semua terbukakan pintu hati dan dibukakan pintu rezeki, dan semoga kita mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah ataupun mudah untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu rukun Islam, semua umat muslim pasti sangat ingin menunaikan ibadah haji. Namun berbeda dengan rukun Islam lainnya. Ibadah haji wajib dilakukan bagi orang yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui apa saja keutamaan melaksanakan ibadah haji tersebut. Di mana tentang perihal ini, Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri, beliau pernah menjelaskan dalam kitabnya berjudul At-Targhib wa Tarhib minal Hadisis Syarif. Beliau menghimpunkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan seputar keutamaan ibadah haji. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa banyak keutamaan ibadah haji. Di antaranya adalah ampunan bagi yang melaksanakannya dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh jamaah haji tersebut. Kemudian ada juga pembalasan surga. Kemudian ada juga hak memberi syafaat kepada keluarga. Sungguh luar biasa keutamaannya. Nah, berikut adalah 11 keutamaan ibadah haji berdasarkan dengan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para imam, dan ini hadis termasuk kepada hadis yang sahih. Pertama, keutamaan ibadah haji pertama adalah penghapusan dosa bagi jamaah haji yang tidak berbuat maksiat. Di mana hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dunubihi kayauma waladuhu ummuhu. Artinya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, siapa saja yang berhaji lalu ia tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ketika ia pulang dari tanah suci tersebut, ia suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Sungguh luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Sungguh luar biasa makna dan keutamaan yang pertama ini. Ketika kita naik haji ke Baitullah, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita.
Bahkan dikatakan, saking banyaknya Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita, ketika kita pulang dari haji tersebut, kita suci bagaikan anak yang baru lahir tanpa ada melakukan dosa sedikit pun. Masya Allah, sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala membalaskan surga bagi mereka-mereka yang melaksanakan haji yang mabrur. Di mana sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyinya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, umrah ke umrah merupakan kafarah atau dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali Allah memberikan surga kepada mereka. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Al-Majah. Ada satu lagi, hadis ini diriwayat oleh yaitu Al-Asbihani. Sungguh luar biasa keutamaan orang yang beribadah haji, di mana ketika mereka beribadah haji dan mereka mendapatkan haji yang mabrur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia yaitu surga. Surga balasannya kepada mereka. Maka kita doakan kepada saudara-saudara kita yang telah naik haji ke Baitullah, mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, keutamaan ibadah haji yang ketiga adalah pemberian syafaat bagi mereka 400 anggota keluarganya. Luar biasa. Kita yang tidak mendapatkan haji, tetapi karena ada keluarga kita yang naik haji ke Baitullah, kita pun juga termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Ini sesuai dengan hadis yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayat oleh Al-Bazzar an Abi Musa Al-Asy'ari rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju yashfa'u fi arba'ati mi'ati ahlil baiti aw qala min ahlil baitihi wa yakhruju min dunubihi kayawma waladhu ummuhu. Artinya adalah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an dengan marfu' daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang keluarganya dan ia akan keluar dari dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Sungguh luar biasa. Ini menjadi kesempatan bagi kita ketika ada keluarga kita yang naik haji ke Baitullah, baik tahun ini ataupun tahun ke depan, ataupun 2 ataupun 3 tahun selanjutnya, kita minta doa kepada mereka. Wahai saudaraku, ketika anda naik haji ke Baitullah, berdoalah untuk diriku dan semoga anda mendapatkan haji yang mabrur, agar diriku pun juga mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan beribadah haji yang keempat adalah catatan pahala dan penghapusan dosa serta pengangkatan derajat pada setiap jejak kendaraan jamaah haji. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Bunyinya adalah an Ibnu Umar qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma yarfa'u ibilul haji rijlan wa la yad'u yaddan illa kataballahu lahu biha hasanatun aw maha anhu sayi'atan aw rafa'ahu biha darajatan. Artinya adalah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah unta yang dikendarai jamaah haji menaikkan kaki ke belakang dan menurunkan kaki ke depannya, melainkan Allah mencatatnya sebagai kebaikan, sebagai penghapusan dosa, atau sebagai pengangkatan satu derajat baginya. Sungguh luar biasa. Masya Allah. Yang kelima, keutamaan beribadah haji yang kelima adalah mereka adalah tamu Allah yang doanya mustajab. Sesuai dengan hadis Al-Bazzar an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hujjaju wal ummaru wafdullah azza wa jalla
da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Artinya adalah dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya, dan mereka meminta kepadanya, lalu Allah memberikan permintaan mereka. Sungguh luar biasa. Maka jangan segan-segan kita minta doa kepada mereka-mereka yang naik haji ataupun umrah, karena memang doa mereka Allah kabulkan, dan karena memang Allah Subhanahu wa taala lah yang memanggilkan mereka pergi ke Baitullah. Allah yang memanggil mereka, otomatis Allah lah yang akan mengijabahkan, menerima doa-doa mereka. Yang keenam, keutamaan haji yang keenam adalah terbukanya penghapusan dosa, di mana hal ini berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-hujjaju wal ummaru wafdullah in da'awhum ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Artinya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka, dan jika mereka meminta apapun kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah garansi ampunan bagi orang yang dimintakan ampun oleh jamaah haji. Hal ini pun juga berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul hajj. Artinya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, ampunilah jamaah haji dan orang yang dimintakan ampun oleh jamaah tersebut. Sungguh luar biasa. Kemudian yang ke-8 adalah keutamaan beribadah haji. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kesehatan lahir dan batin di dunia. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Bunyi hadisnya adalah An Abi Dzar anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Daudan Nabi alaihi salam qala ilahi ma li'ibadika alaika idahum dharuka fi baitika qala inna likulli dha'irin alal maruzi haqqan ya Daudu inna lahum alayya an uafiyahum fid dunya wa aghfira lahum idza laqituhum. Artinya adalah dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, Nabi Daud alaihissalam pernah berdoa, Tuhanku, apa yang didapatkan hambamu bila mereka mengunjungimu pada rumah-Mu? Allah menjawab, setiap pengunjung memiliki hak atas yang dikunjungi. Wahai Daud, sesungguhnya mereka berhak mendapatkan kesembuhan di dunia dan ampunan dariku ketika kelak nanti kujumpai mereka di akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini merupakan kesempatan bagi mereka-mereka dan bagi kita pula. Kesehatan adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah memberikan jaminan kesehatan di dunia. Kesembilan, keutamaan ibadah haji yang kesembilan adalah jaminan bebas hisab. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bunyinya adalah Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min hadzal wahji bi hujji aw bi umratin famata fihi lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu dukhulil jannah qalat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubahi bit taifin. Artinya adalah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang keluar berhaji ataupun umrah lalu ia meninggal di dalamnya, niscaya ia tidak ditampakkan atau tidak dihisab. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Kemudian Aisyah melanjutkan perkataannya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah bangga terhadap orang-orang yang tawaf. Hadis riwayat At-Tabrani, Abu Ya'la, Ad-Daraqutni,
dan Imam Al-Baihaqi. Sungguh luar biasa. Makanya jangan takut, ini merupakan balasan daripada Allah. Allah memberikan balasan bagi kita, yaitu bebas daripada hisab tanpa adanya siksa. Dalam perjalanan kita menuju ke Baitullah, tiba-tiba dalam perjalanan tersebut kita mendapatkan gangguan, baik itu pesawat kita meletus, baik itu kita meninggal dunia, ataupun ada hal yang lain yang tidak dibolehkan lagi kita pergi ke umrah ataupun haji, maka Allah akan berikan kepada kita yaitu kebebasan hisab daripada Allah. Artinya masuk surga tanpa adanya hisab. Yang ke-10 adalah jaminan Allah berupa pahala. Hal ini pun sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal baita di'amatun min da'aimil Islam faman hajjal baita au imtamara fahuwa dhaminun 'ala Allah fa in mata adkhuluhul jannah wa in radduhu ila ahlihi radduhu bi ajrin wa ghanimatin. Artinya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Maka siapa saja yang berhaji mengunjungi Ka'bah ataupun berumrah, maka ia akan menjadi tanggungan Allah. Jika ia meninggal dalam perjalanan, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Jika Allah mengembalikan dia kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala dan harta ghanimah. Hadis riwayat At-Tabrani. Sungguh luar biasa, Masya Allah. Kemudian inilah yang terakhir. Keutamaan adapun fadilah orang yang berhaji yang terakhir adalah bagi mereka-mereka jamaah haji yang meninggal dibangkitkan dengan talbiyah. Hal ini pun juga sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas qala baina rajulun waqifun ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a an rahilatihi fa awqasadhu aw waqasadhu famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghsiluhu bima'in wa sidrin wa kafanuhu fi thawbaini wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan. Artinya adalah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia bercerita ketika suatu waktu ia sedang wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, seseorang tiba-tiba terjatuh dari kendaraannya lalu membuat lehernya patah. Kemudian ia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada hal demikian, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafankanlah pada 2 lapis, jangan berikan obat pengawet dan jangan tutup kepalanya, karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Khuzaimah. Sungguh luar biasa, Masya Allah. Inilah 11 keutamaan bagi mereka-mereka yang mendapatkan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk haji ataupun umrah. Maka kesimpulannya adalah ada 11 keutamaan ibadah haji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Pertama, penghapusan dosa bagi jamaah haji yang tidak berbuat maksiat. Kedua, surga bagi jamaah haji yang mabrur. Ketiga, pemberian syafaat kepada 400 anggota keluarganya. Keempat, catatan pahala dan penghapusan dosa serta pengangkatan derajat pada setiap jejak kendaraan jamaah haji. Kelima, mereka adalah tamu Allah yang doanya mustajab. Keenam, terbukakannya pengampunan dosa. Ketujuh, garansi ampunan bagi orang yang dimintakan ampun oleh jamaah haji. Kedelapan, jaminan kesehatan lahir dan batin di dunia. Kesembilan, jaminan bebas hisab, artinya bebas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kesepuluh, jaminan Allah berupa pahala. Kesebelas, bagi mereka jamaah haji yang meninggal maka akan dibangkitkan dengan talbiyah. Maka demikianlah sejumlah keutamaan ibadah haji yang perlu kita ketahui. Dengan mengetahui dari berbagai keutamaan tersebut, kiranya kita dapat bermotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam waktu sunyi ataupun dalam waktu terang-terangan. Maka saya doakan kepada pendengar semuanya, semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah, Allah memberikan kepada kita kesehatan yang begitu luar biasa,
Maka saya doakan kepada pendengar semuanya, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, semoga Allah memberikan kekayaan yang luar biasa kepada kita, rezeki yang begitu luar biasa bagaikan air yang mengalir tanpa ada henti-hentinya, dan semoga Allah pun memberikan kesehatan kepada kita semua, agar dengan kesehatan dan rezeki tersebut Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk pergi ke Baitullah, baik itu melakukan haji ataupun umrah. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.